Ada satu momen yang sering tidak kita sadari. Saat gaji masuk, kita selalu punya harapan kecil. Harapan bahwa bulan ini akan lebih baik. Harapan bahwa uang akan lebih cukup. Harapan bahwa hidup terasa lebih ringan. Tapi lucunya, harapan itu sering hilang hanya dalam beberapa hari. Bukan karena kita gagal, bukan karena kita payah, tapi karena kita tidak pernah diajari bagaimana menjadi dewasa secara finansial. Kita tumbuh dengan banyak tuntutan, tapi tanpa panduan. Kita masuk dunia kerja, tapi tidak tahu bagaimana menjaga uang yang kita dapatkan. Kita disuruh mengatur keuangan, tapi tidak pernah diberi petanya. Dan pelan-pelan, kita mulai percaya bahwa ini memang hidup kita. Gaji datang, gaji hilang, ulang dari awal. Padahal tidak harus begitu. Ada cara yang lebih baik, ada jalan yang lebih tenang, ada pola yang bisa bikin hidupmu berubah pelan-pelan tanpa harus jadi kaya dulu. Dan video ini dibuat supaya kamu merasakannya. Supaya kamu tahu bahwa kamu tidak harus menunggu hidupmu membaik untuk memulai membangun stabilitas kecil. Kadang, justru stabilitas kecil itulah yang membuat hidupmu membaik. Banyak orang merasa masalah mereka adalah gaji kecil. Padahal kalau dilihat lebih dalam, masalahnya bukan di angkanya, tapi di alur hidupnya. Coba ingat, berapa kali kamu membeli sesuatu bukan karena kamu butuh, tapi karena kamu merasa mumpung ada uang. Itulah penyebab utama habisnya gaji. Kita hidup dengan pola seperti ini. Saat uang ada, kita longgar. Saat uang menipis, kita panik. Saat uang habis, kita menyesal. Saat gaji datang, kita lupa. Dan siklus itu terus berulang, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tanpa kita sadari, hanya ada dua cara hidup di dunia ini. Mengatur uang, diatasi oleh uang. Dan kalau kamu ada di kategori kedua, selalu akan terasa berat, meski gaji naik sekalipun. Banyak orang gagal bukan karena tidak punya sistem, tapi karena sistem yang dibuat terlalu rumit. Padahal, sistem terbaik adalah yang paling sederhana, yang bisa kamu jalankan bahkan saat kamu capek, bahkan saat mood sedang buruk, bahkan saat hidup sedang berantakan. Di tahap awal, sistem tidak harus sempurna. Yang penting terpakai. Contohnya, sistem 1%. Setiap kali kamu dapat uang, sisihkan 1% dulu. Tidak berat, tidak kerasa, tapi membangun kebiasaan. Sistem 3 amplop. Amplop kebutuhan, amplop hidup, amplop tabungan. Tidak ribet, tapi jelas. Sistem 7-3. 7 hari hemat, 3 hari bebas. Tidak menekan, tapi tetap punya kendali. Semakin kecil sistemnya, semakin besar peluangmu bertahan. Karena sistem kecil itu bisa dilakukan siapapun tanpa stres dan tanpa tekanan. Ada alasan kenapa teknik otomatis ini penting. Karena otak manusia punya kecenderungan aneh. Kita gampang ingat hal yang bikin seneng, tapi gampang lupa hal yang bikin stabil. Belanja bikin seneng, menabung bikin stabil. Itulah sebabnya menabung harus dipaksa di awal, supaya naluri kesenangan tidak mengambil alih. Selain itu, otomatisasi membuatmu tidak perlu mikir, tidak perlu disiplin super, tidak perlu menahan godaan, tidak perlu bernegosiasi dengan diri sendiri. Dan satu hal yang perlu kamu tahu, semua orang yang sukses menabung punya satu karakter sama. Mereka tidak mengandalkan tekad, mereka mengandalkan sistem. Tekad itu rapuh, tapi sistem itu kuat. Mari kita lihat lebih jujur. Berapa banyak pengeluaran yang kamu lakukan karena tidak tega menolak diri sendiri? Kali ini aja lah. Kan gue capek kerja. Cuma segini doang. Nggak apa-apalah sesekali. Tapi sesekali yang terjadi tiap minggu itu namanya rutin. Dan kebocoran kecil itu
diam-diam membuatmu kehilangan kesempatan besar. Misalnya, Rp20.000 kopi setiap hari. Transfer menjadi Rp600.000 per bulan. 7,2 juta per tahun. Rp30.000 jajan tiap malam. Menjadi Rp900.000 per bulan. 10,8 juta per tahun. Jika aku tanya, kalau kamu punya tambahan 10 juta sekarang, apa yang kamu lakukan? Kamu pasti bisa menyebutkan banyak hal. Ironisnya, kamu sebenarnya punya angka itu, tapi hilang dalam bentuk kebiasaan kecil. Psikologi finansial itu hal penting, dan sayangnya hampir semua orang mengabaikannya. Kita sering berpikir bahwa menabung itu soal angka, padahal menabung adalah soal emosi. Uang bukan sekadar alat. Uang menyimpan rasa aman, rasa takut, rasa malu, rasa bangga. Itulah kenapa ada orang yang belanja buat pelarian. Ada orang uangnya habis karena stres. Ada orang sulit menabung karena ingin terlihat mampu. Ada orang boros karena kesepian. Untuk bisa konsisten menabung, kamu harus memahami emosimu dulu. Menabung bukan soal memaksa diri menahan. Menabung adalah soal memahami apa yang membuatmu ingin mengeluarkan uang. Dan begitu kamu kenal pemicunya, pengeluaranmu akan jauh lebih terkendali tanpa harus merasa tersiksa. Ada satu pola menarik yang sering gue lihat di banyak orang. Mereka percaya bahwa hidup mereka akan berubah kalau gaji mereka naik. Mereka merasa semua masalah akan selesai kalau uang masuknya lebih besar. Mereka yakin tabungan akan penuh kalau penghasilan meningkat. Tapi kenyataannya, banyak orang yang gajinya sudah naik 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat, tetap mengalami hal yang sama. Gaji datang, habis, ulang. Kenapa bisa begitu? Karena masalahnya bukan di gaji, tapi di cara kita memperlakukan gaji itu. Kalau kamu tidak bisa mengendalikan 3 juta, 10 juta tidak akan menolongmu. Karena yang hilang bukan uangnya, tapi arah hidupnya. Gaji kecil bukan penghalang. Yang menjadi penghalang adalah pikiran yang merasa percuma, kebiasaan yang dibiarkan bocor, gaya hidup yang mengikuti keinginan, bukan kebutuhan. Perbandingan dengan orang lain. Rasa malu memakai hal sederhana. Keinginan terlihat mampu, bukan mampu beneran. Dan ini yang harus kamu ingat. Keamanan finansial tidak dimulai dari angka besar. Keamanan finansial dimulai dari kebiasaan kecil. Ada banyak contoh nyata. Ibu rumah tangga yang menabung dari sisa belanja 5.000 per hari. Karyawan gudang yang sisihkan 10.000 setiap kali gajian. Penjual bakso yang selalu memisahkan modal sebelum mulai jualan. Buruh bangunan yang beli emas 0,1 gram tiap 2 minggu. Mahasiswa yang kumpulin receh sampai jutaan. Mereka bukan orang yang bergaji besar, tapi mereka punya satu hal yang tidak semua orang punya. Kemampuan memulai. Dan ketika kamu punya keberanian untuk memulai, kamu sudah berada 50% lebih maju daripada orang yang hanya menunggu. Kalau kamu selalu berkata, aku nunggu gaji naik dulu, maka hidupmu tidak akan pernah berubah. Karena bukan gaji naik yang mengubah hidupmu, tapi pola pikirmu yang naik level. Satu hal yang harus kamu tanamkan. Kalau kamu bisa mengatur uang kecil, suatu hari kamu akan dipercayai uang besar. Itu hukum alam. Itu hukum kehidupan. Sekarang, mari bicarakan sesuatu yang paling penting. Bagaimana cara memulai? Karena tanpa mulai, semua teori itu cuma jadi suara yang lewat tanpa mengubah apapun. Dan kuncinya adalah satu. Jangan tunggu sempurna. Mulailah dari yang tersanggup. Mulai itu tidak butuh keberanian besar. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah kecil yang kamu lakukan sebelum gaji bulan depan masuk. Coba pikirkan. Bagaimana kalau mulai bulan depan kamu auto transfer 5% ke rekening tabungan?
Stop, satu kebiasaan bocor. Cuma satu dulu. Catat pengeluaran hanya 7 hari pertama bulan itu. Pisahkan rekening kebutuhan dan rekening hidup. Tentukan batas jajan mingguan. Sisihkan 10.000 per hari ke celengan digital. Beli emas 0,1 gram sebulan sekali. Buat dana darurat kecil 100-200 ribu dulu pun boleh. Kecil. Iya, tapi justru yang kecil itu yang paling mudah bertahan. Dan yang bertahan lama selalu menang dari yang besar tapi mudah menyerah. Karena realita hidup itu begini. Orang yang menabung 50.000 per bulan tapi konsisten 5 tahun, hasilnya lebih besar daripada orang yang menabung 500.000 per bulan tapi cuma kuat 2 bulan. Perubahan itu bukan tentang seberapa cepat kamu mulai, tapi seberapa lama kamu bisa bertahan. Dan kalau kamu bingung mulai dari mana, aku kasih langkah paling mudah. Start step number 1. Tentukan satu tujuan kecil. Misal, punya 500.000 untuk jaga-jaga. Punya tabungan 1 juta. Punya saldo darurat 300.000. Tujuan kecil membuatmu merasa mampu. Start step number 2. Buat sistemnya. Bukan niat, bukan tekad, tapi sistem. Sistem itu sesuatu yang tetap jalan, meski kamu malas, sibuk, capek, atau lagi banyak masalah. Contoh sistem kecil, auto debit tabungan. Selalu simpan 10.000 saat bangun tidur. Setiap gajian, transfer dulu 3%. Kalau jajan lebih dari 20.000, catat. Kalau belanja online, tunggu 24 jam. Start step number 3. Kurangi satu bocor. Hanya satu dulu, biar tidak terasa berat. Misalnya, kopi harian diganti 3 kali seminggu. Stop jajan tengah malam. Stop top up kecil yang tidak perlu. Stop ongkir yang bisa dihindari. Pengurangan satu kebiasaan kecil terkadang lebih menyelamatkan daripada pengurangan 5 kebiasaan sekaligus. Start step number 4. Jalani 30 hari. Kamu akan melihat sesuatu. Tidak semua perubahan itu menyakitkan. Sebagian perubahan justru menenangkan. Karena untuk pertama kalinya, kamu sadar bahwa kamu bisa mengatur hidupmu sendiri. Dan setelah 30 hari, hal yang sama akan terasa lebih mudah. Karena faktanya, hidup tidak berubah dari satu keputusan besar. Tapi dari 1000 keputusan kecil yang kamu ulang setiap hari. Dan bab ini adalah undangan. Undangan untuk kamu yang ingin hidup lebih tenang, lebih stabil, lebih siap menghadapi masa depan. Dan sebelum kamu menutup video ini, gue mau kamu diam sejenak, tarik nafas dalam, dan dengarkan ini. Perjalanan finansial itu bukan lomba. Bukan kompetisi, bukan perlombaan siapa paling cepat kaya. Ini adalah perjalanan pribadi yang hanya kamu sendiri yang bisa mengukurnya. Tidak ada yang tahu berapa kali kamu harus menahan diri. Tidak ada yang tahu berapa banyak kekhawatiran yang kamu pendam. Tidak ada yang tahu betapa keras kamu berusaha untuk tetap bertahan. Dan itulah alasan kenapa setiap langkah kecilmu punya nilai besar. Karena kamu tetap melangkah meskipun hidup tidak selalu mudah. Kamu tetap mencoba meskipun jalannya tidak selalu jelas. Kamu tetap berusaha meskipun hasilnya belum terlihat sekarang. Itu bukan hal kecil. Itu adalah bukti bahwa kamu tidak menyerah. Ingat, perubahan itu pelan. Stabilitas itu tumbuh.
Dan hidup yang kamu inginkan sedang kamu bangun sedikit demi sedikit lewat kebiasaan kecil yang mungkin terlihat sederhana, tapi berdampak besar untuk masa depanmu. Jika kamu terus berjalan, terus memperbaiki satu hal setiap bulan, terus menghilangkan satu kebocoran kecil setiap minggu, maka suatu hari nanti, kamu akan lihat ke belakang dan kamu akan sadar, kok ternyata hidupku jauh lebih baik dari dulu ya. Dan semua itu bermula dari satu keputusan kecil yang kamu buat hari ini. Jadi, jaga langkahmu, jaga ritmamu, jaga sistemmu, dan tetaplah melangkah. Selamat datang di perjalanan baru. Selamat datang di kedewasaan baru. Selamat datang di versi dirimu yang tidak hanya bekerja keras, tapi juga tahu cara menjaga dirinya sendiri.